Selamat datang di channel Cupang Metal. Yuk kita bahas ikan cupang sama-sama. Baiklah, pada kesempatan kali ini ada hal menarik yang ingin saya bahas tentang salah satu kasus yang kerap terjadi di dalam breeding ikan cupang. Jadi saat perkawinan ikan cupang sudah tampak selesai, akan tetapi ikan cupang betina masih banyak telurnya. Nah, pertanyaannya, apakah ikan cupang betina ini kita angkat saja atau apakah tetap dibiarkan saja? Jika tetap dibiarkan, apakah ada kemungkinan ikan cupang betina ini akan dikawinkan lagi oleh si ikan cupang jantan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita analisa kasus tersebut dari pasangan ikan cupang ini. Jadi kronologinya seperti ini guys. Jadi jam 8 pagi ini saya mendapati pasangan ikan cupang ini sudah menghentikan aktivitas perkawinannya. Sepertinya sih mereka sudah memijah sejak awal pagi tadi ya. Saya mendapati ikan cupang jantan ini sudah terlihat tidak mau kawin dan mulai mengusir ikan cupang betina dari sarang busanya. Dan terlihat ikan cupang betina ini masih memiliki banyak telur. Terlihat dari perutnya yang masih besar, dan jika kita lihat dari samping, terlihat masih banyak terdapat gumpalan telur berwarna putih di bagian perutnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ikan cupang betina ini harus diangkat atau dibiarkan saja? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka teman-teman bisa melihat banyaknya jumlah telur yang tersisa di perut ikan cupang betina ini. Jika telur masih ada namun hanya sedikit, maka ikan cupang betina bisa diangkat dan ditreatment untuk pemijahan selanjutnya. Karena telur-telur sisa ini bisa dikatakan belum siap untuk dibuahi. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa ikan cupang betina memang cenderung suka memakan telur-telurnya sendiri jika perkawinan sudah benar-benar selesai. Jadi, jangan telat angkat ikan cupang betina ya guys. Namun apabila telur masih terlihat banyak seperti pada ikan cupang betina ini, dan kemudian teman-teman angkat, maka jangan kaget jika nanti si ikan cupang betina akan membuang semua telur sisanya di dalam soliter guys. Jadi ada baiknya jika ikan cupang betina ini tetap dibiarkan saja. Namun tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yaitu, pertama, pastikan bahwa kondisi ikan cupang betina masih dalam keadaan yang relatif baik. Seperti kondisi badan tidak banyak terluka dan kondisi sirip tidak terlalu parah. Kedua, ikan cupang jantan punya karakter yang tidak terlalu agresif. Jika terlalu agresif, maka lebih baik ikan betina tetap diangkat saja ya guys. Karena ikan cupang betina akan diserang sampai habis oleh si ikan cupang jantan tersebut. Ketiga, terlihat ikan cupang betina masih suka berada di bawah sarang busa. Ini tandanya ia masih punya telur untuk dikeluarkan walaupun si ikan cupang jantan sudah tidak mau kawin lagi. Jika syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi, maka kita biarkan saja pasangan ikan cupang ini. Oh iya, kamu bisa memberikan sedikit makanan agar ikan-ikan ini tetap segar untuk aktivitas selanjutnya. Baiklah, sekarang kita perhatikan ya. Terlihat ikan cupang betina tetap kekeh untuk berada di bawah sarang busa. Bahkan sesekali terlihat merayu ikan cupang jantan untuk mengawininya. Secara insting, dia merasa masih ada telur yang bisa dikeluarkan. Tetapi ikan cupang jantan tetap berusaha mengusir si betina. Untung saja ikan cupang jantan ini tidak terlalu agresif ya, sehingga ikan cupang jantan relatif aman. Aktivitas ini akan terus terjadi hingga pada akhirnya telur-telur ikan cupang betina yang sudah matang akan keluar dengan sendirinya tanpa belitan si cupang jantan. Kemudian si betina ini akan memungut telur-telur itu dan meletakkannya ke dalam sarang busa. Ikan cupang betina akan lebih dominan untuk mengerjakan ini semua. Namun ikan cupang jantan juga ikut membantu telur-telur yang jatuh dan menyusun ulang telur-telur ini nantinya. Selanjutnya kita tunggu saja proses ini sampai ikan cupang betina sudah tidak mengeluarkan telur-telurnya lagi ya guys. Dan terlihat perut ikan cupang betina pun sudah kempes dengan tersisa sedikit telur. Setelah itu baru ikan cupang betina ini kita angkat, karena sekarang ia sudah dalam kondisi yang siap untuk memakan telur-telurnya sendiri karena pemijahan sudah berakhir. Oke, kita angkat ikan cupang betinanya ya.
dan berikan treatment agar cepat kembali sehat dan bisa memproduksi telur kembali untuk pemijahan selanjutnya. Kemudian kita biarkan saja ikan cupang jantan ini mengurus telur-telur ini sampai menetas. Oh ya, hampir lupa ya. Sebuah pertanyaan lanjutan. Jadi apakah telur-telur ini akan tetap menetas? Karena telur-telur ini kan dikeluarkan tanpa proses ikan cupang jantan membelit ikan cupang betina ya. Oke, untuk mengetahui jawabannya, silakan tunggu update-nya ya guys. Atau mungkin teman-teman ada pengalaman sendiri, silahkan di-share di kolom komentar. Oke, kali ini saja yang bisa saya sharing buat teman-teman semua. Terima kasih sudah berkunjung dan salam satu air.